Pernah nggak sih, Bunda, ngerasa serba salah? Begitu HP anak diambil, langsung deh keluar jurus andalannya, nangis, teriak, bahkan sampai tantrum guling-guling. Kadang rasanya lebih gampang kasih lagi HP-nya daripada ngadepin drama. Ya, tapi tenang, Bunda, kamu nggak sendirian kok. Fenomena ini umum banget di era digital sekarang. Kabar baiknya, ada cara ampuh buat ngatasin ini tanpa harus ikutan teriak dan pusing tujuh keliling. Sebelum kita cari solusinya, kita perlu paham dulu kenapa si kecil sampai segitunya kalau HP-nya disita. Ini bukan sekadar karena kehilangan mainan, loh. Otak anak itu lagi dapat semacam hadiah instan dari layar. Dopamin, hormon rasa senang, langsung melonjak waktu mereka nonton video atau main game. Mirip candu kecil gitu. Selain itu, seringkali mereka bingung mau ngapain lagi kalau nggak pegang HP. Gadget juga bisa jadi pelarian dari rasa bosan atau cara mereka cari perhatian. Ditambah lagi, anak-anak kan belum bisa ngatur diri sendiri, jadi kalau nggak dibatasi, ya bablas terus. Nah, kuncinya bukan menyita mendadak, tapi mengatur secara bertahap dan konsisten. Ini dia strategi tanpa drama yang bisa langsung dicoba. Pertama, buat aturan waktu yang jelas. Bicaralah dengan tenang dan sederhana, misalnya, adik boleh main HP setelah makan siang ya, tapi cuma 1 jam. Untuk anak di bawah 5 tahun, aturan simple begini lebih gampang dimengerti. Biar seru, pakai timer lucu seperti jam pasir atau alarm dengan suara karakter kartun favoritnya. Ini bantu mereka belajar disiplin dengan cara yang menyenangkan. Kedua, kasih peringatan sebelum waktunya habis. Jangan tiba-tiba rebut HP-nya. Coba deh bilang, "Nak, 10 menit lagi waktunya selesai ya." Lalu ingatkan lagi, 5 menit lagi. Siap-siap ya. Dengan begini, anak gak kaget dan punya waktu buat mempersiapkan diri. Mereka belajar mengantisipasi perubahan, bukan bereaksi emosional. Langkah ketiga, dan ini yang paling penting, langsung alihkan dengan kegiatan seru lainnya. Begitu waktu main HP selesai, ajak mereka melakukan sesuatu yang gak kalah menarik. Misalnya, yuk, kita gambar dinosaurus bareng, atau ayo bantu ayah siram tanaman di luar. Tujuannya adalah membuat anak merasa tetap punya kendali dan kesenangan, walau tanpa gadget. Otak mereka butuh stimulasi lain, jadi kita yang harus sediakan. Keempat, jadilah teladan. Anak itu peniru ulung. Kalau kita sendiri masih asyik scroll media sosial di depan mereka, jangan harap anak mau lepas dari layarnya. Yuk, coba mulai detox digital bareng-bareng. Terapkan aturan tanpa gadget untuk semua anggota keluarga, misalnya saat makan malam atau 1 jam sebelum tidur. Terus, gimana kalau anak tetap nangis? Jangan panik. Jangan menyerah, dan jangan juga ikutan marah. Hadapi dengan lembut tapi tegas. Peluk dia dan katakan, "Mama tahu kamu sedih karena waktunya sudah habis. Tapi aturannya tetap berlaku. Nanti kita bisa main lagi besok ya." Hindari membentak, menyalahkan, apalagi menyuap dengan janji-janji lain cuma supaya dia diam. Ingat, anak menangis itu bukan untuk melawan kita, tapi karena emosinya belum matang. Tugas kita adalah membantu mereka mengenali dan mengelola perasaan itu, bukan menekannya. Kalau Bunda konsisten menerapkan langkah-langkah ini, dalam beberapa minggu pasti akan terlihat hasilnya. Anak akan mulai bisa berhenti main HP tanpa ngamuk, jadi lebih mudah diajak beraktivitas, dan tidur malamnya pun lebih nyenyak. Hubungan kita dengan anak juga jadi lebih dekat karena lebih banyak interaksi nyata. Proses ini memang butuh sabar, tapi hasilnya sepadan. Jadi, intinya bukan tentang menyita HP, tapi mengajarkan keseimbangan sejak dini. Anak menangis bukan karena bandel, tapi karena butuh bimbingan kita untuk mengatur dirinya sendiri. Dengan empati dan aturan yang jelas, kita bisa kok menciptakan keluarga yang harmonis tanpa drama di era digital ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe untuk tips parenting lainnya ya. Sampai jumpa.